Tawa lembut yang akrab menyebabkan tubuh Liu Qing menegang sesaat. Sesaat kemudian, dia akhirnya pulih. Wajahnya dipenuhi dengan ketidakpercayaan saat dia melihat pemuda yang dikenal itu. Kamu adalah Xiao Yan. Kata-kata Liu Qing baru saja terdengar ketika tubuh indah Liu Fei di belakangnya tiba-tiba bergetar. Xiao Yan, nama yang meninggalkan kesan di hati yang sulit dihilangkan. Jenius sejati dari akademi dalam saat itu adalah seseorang yang bahkan saudara sepupunya, yang dia banggakan, tidak dapat mengejar. Matanya yang cantik diam-diam mengamati pemuda di depannya. Dia sedikit terkejut ketika mereka berhenti di wajah yang agak asing. Matanya yang berhati-hati menemukan beberapa petunjuk dan tangannya sedikit bergetar di bawah lengan bajunya. Matanya mulai menghindarinya. Saat itu, dia telah mengembangkan dendam kecil dengan Xiao Yan. Itu karena dendam ini bahwa Xiao Yan telah bertukar pukulan dengan Liu Qing. Hasilnya, bagaimanapun, telah menyebabkan dukungan di dalam hatinya benar-benar runtuh. Sampai sekarang, Liu Fei tidak bisa melupakan sosok kurus yang berdiri dengan bangga di arena pertarungan saat itu. Saat itu, Xiao Yan hanyalah seorang pemuda yang baru saja tiba di Akademi Dalam. Namun, prestasinya telah menarik perhatian seluruh Akademi Dalam. Apakah itu, benarkah dia? Bagian belakang gigi Liu Fei menggigit bibir merah bawahnya. Wanita cantik selalu menyukai pahlawan sejak zaman kuno. Di dunia ini ada banyak orang yang lebih kuat dari saudara sepupunya, yang dia anggap tampaknya tak terkalahkan di dalam hatinya. Ini juga menyebabkan dia menahan dirinya yang sulit diatur dan belajar memperlakukan orang lain dengan lembut. Dia terlihat agak berbeda, tapi suaranya masih sama. Xiao Yan tersenyum dan melambaikan tangannya. Matanya menyapu Liu Qing saat dia berbicara dengan kejutan yang tidak disengaja. Bintang 7 Dou Huang. Tidak buruk. Kau jauh lebih kuat dari Lin Yan. Liu Qing akhirnya bisa mengkonfirmasi identitas orang di depan setelah mendengar nada yang akrab ini. Kegembiraan melonjak ke matanya. Matanya juga menyapu Xiao Yan dan ekspresi wajahnya menjadi sedikit kusam. Dia tertawa pahit. Kemungkinan kamu sudah menerobos ke kelas Dou Zong kan? Dia dengan jelas menyaksikan Xiao Yan berjalan di udara sebelumnya. Wajah orang-orang di belakang Liu Qing sedikit berubah setelah mendengar kata-katanya. Mata mereka terkejut saat mereka menyapu tubuh Xiao Yan. Sangat jarang menemukan ahli muda Dou Zong. Saya hanya beruntung. Xiao Yan sedikit tersenyum, tapi tidak menyangkalnya. Aku masih belum bisa menyusulmu. Kamu memang layak menjadi orang dengan bakat paling luar biasa di Akademi Dalam. Aku tidak punya pilihan selain mengakuinya. Liu Qing menghela nafas. Saat itu, saat dia memiliki setengah kaki ke kelas Dou Wang, Xiao Yan hanyalah seorang Dou Ling, namun dalam beberapa tahun yang singkat, Xiao Yan sudah mencapai tingkat yang hanya bisa dia hormati. Perubahan ekstrim ini benar-benar agak sulit diterima. Xiao Yan tersenyum. Matanya menyapu wajah Liu Fei di belakang Liu Qing dan tersenyum saat dia mengangguk padanya. Di bawah senyumnya, kemerahan cerah muncul di wajahnya. Matanya yang cantik dengan cepat berpaling. Kalian semua tidak menungguku ketika kalian pergi saat itu. Kupikir sesuatu telah terjadi padamu. Mata Xiao Yan meluncur kembali ke Liu Qing saat dia berbicara sambil tersenyum. Lin Yan mengatakan bahwa kamu sudah membalas dendam dan tidak ada gunanya bagi kita untuk tinggal lebih lama lagi. Oleh karena itu, kami telah membentuk kelompok dan meninggalkan Kekaisaran Jiama. Itu benar, mengapa kamu ada di sini? Liu Qing berbicara sambil tersenyum. Warna kehijauan di wajahnya telah sangat berkurang. Jelas, hatinya merasa sangat senang bisa bertemu Xiao Yan di sini. Saya harus menuju ke wilayah Pil. Kota Tianhuang memiliki lubang cacing yang mengarah ke wilayah Pil, jadi saya datang mengunjungi Anda di sepanjang jalan. Xiao Yan tersenyum. Matanya menyapu orang-orang dari klan Cheng tidak jauh tanpa meninggalkan jejak. Liu Qing menganggukkan kepalanya ketika mendengar ini. Dia langsung tertawa dengan cara yang tidak dibatasi. Setelah hari ini, lubang cacing akan dibuka sekali lagi. Saya akan membantu Anda menyiapkan semuanya. Serahkan masalah kecil ini padaku. Itu sudah menjadi milik klan Cheng giliran untuk mengelola lubang cacing.
Mereka selalu memandang klan Liu kami merusak pemandangan. Kakak sepupu, mereka hanya akan mempersulit jika Anda menunjukkan diri. Liu Fei, yang berada di belakang Liu Qing, bergumam. Ekspresi Liu Qing tenggelam dan Liu Fei berhenti berbicara. Apa yang telah terjadi? Apakah Anda membutuhkan bantuan saya? Xiao Yan tampaknya belum melihat wajah Liu Qing. Matanya beralih ke Liu Fei saat dia bertanya sambil tersenyum. Tidak ada, itu hanya masalah kecil. Ayo kembali dulu. Karena Anda telah tiba di kota Tianhuang, saya harus menerima Anda dengan benar tidak peduli apa. Liu Qing melambaikan tangannya, menarik bahu Xiao Yan, dan tertawa. Aku tidak pernah mengatakan kata-kata seperti itu ketika kamu mengikutiku ke Kekaisaran Jiama saat itu. Xiao Yan menatap Liu Qing dan tertawa kecil. Tangan Liu Qing menegang di udara. Matanya mendarat di Xiao Yan sebelum dia tertawa pahit. Dia menghela nafas, ini bukan Kekaisaran Jiama. Hanya kekuatan klan Cheng yang lebih kuat dari Sekte Yunlan. Jika Anda campur tangan, kemungkinan Anda akan berakhir menarik beberapa masalah. Haha, Liu Qing, kamu benar-benar meremehkan Xiao Yan. Dia baru saja berjuang keluar dari pavilion petir angin. Bahkan kepala pavilion petir angin utara, Fei Tian, tidak bisa berbuat apa-apa padanya. Apa itu klan Cheng kecil? Lin Yan di samping meringkuk mulutnya saat dia berkata. Liu Qing dan dua sesepuh di belakangnya tercengang ketika mereka mendengar ini. Wajah mereka segera berubah sedikit. Berjuang keluar dari pavilion petir angin? Jangan dengarkan omong kosong orang ini tumbuh. Saya baru saja turun dari gunung petir dan memiliki dendam dengan pavilion petir angin. Namun, itu sudah diselesaikan. Xiao Yan melambaikan tangannya dan tersenyum saat dia meremehkan ceritanya. Nada suaranya mungkin tampak seperti angin sepoi-sepoi, tetapi bahaya yang tersembunyi di dalamnya adalah sesuatu yang samar-samar bisa dirasakan oleh Liu Qing dan yang lainnya. Mata Liu Fei mengandung flicker yang tidak biasa saat mereka perlahan menyapu Xiao Yan. Liu Qing mengeluarkan seruan terkejut sebelum mulai berjuang sedikit. Akhirnya, dia menghela nafas, ini adalah masalah yang disebabkan oleh lubang cacing ini. Awalnya, giliran klan Liu saya untuk mengendalikan lubang cacing ini tahun ini. Namun, lembah api membakar telah menggunakan ini sebagai chip tawar-menawar untuk menemukan alkemis tingkat tinggi. Klan Cheng itu telah menemukan alkemis tingkat 6 dari suatu tempat. Namun, alkemis tingkat tertinggi di klan Liu saya hanya tingkat 5. Mengapa lembah api membakar mencari alkemis tingkat tinggi? Dengan kemampuan mereka, tidak mungkin bagi mereka untuk tidak memiliki alkemis, bukan? Xiao Yan bertanya dengan ragu. Saya tidak terlalu yakin tentang ini. Namun, dikabarkan bahwa kepala lembah dari lembah api membakar ingin memperbaiki pil obat yang membutuhkan bantuan beberapa alkemis tingkat tinggi. Liu Qing menggelengkan kepalanya dan menjawab. Xiao Yan sedikit mengangguk. Matanya tiba-tiba terlempar ke wajah bangga pria tua berjubah ungu itu tidak jauh saat dia berkata, dengan kata lain, selama Anda memiliki seorang alkemis yang tingkatnya lebih tinggi dari orang tua itu, lubang cacing ini akan dikembalikan ke klan Liu untuk dikelola? Liu Qing mengangguk. Beberapa harapan tanpa sadar muncul di hatinya saat dia melihat Xiao Yan. Dia sadar bahwa Xiao Yan juga seorang alkemis. Selain itu, dia sudah bisa memperbaiki pil obat tingkat 5 ketika dia berada di akademi dalam saat itu. Dengan bakatnya, mustahil bagi Xiao Yan untuk tidak mengalami peningkatan. Menurut tebakannya, Xiao Yan saat ini seharusnya menjadi alkemis tingkat 6. Meskipun Xiao Yan mungkin tidak melampaui pria tua berjubah ungu itu, setidaknya dia tidak akan jauh lebih lemah. Xiao Yan tersenyum saat melihat ini. Dia perlahan melangkah maju dan menangkupkan tangannya ke arah pria tua berjubah merah itu. Sambil tersenyum, dia berkata, senior ini, klan Liu belum mengaku kalah. Harap tunggu sebentar sebelum menyerahkan lubang cacing. Penatua Cihuo telah menemukan Xiao Yan saat dia muncul. Dia juga terkejut bahwa Xiao Yan bisa mencapai kelas Dou Zong pada usia seperti itu. Kemungkinan di antara generasi yang sama, hampir tidak ada orang yang bisa mencapai prestasi seperti itu. Jika klan belum mengaku kalah, tolong undang sang alkemis. Jika alkemis yang ditemukan klan Liu lebih kuat dari Grandmaster Xiu,
hak pengelolaan lubang cacing ini akan menjadi milik klan Liu. Mungkin itu karena Penatua Cihuo menyadari kekuatan Xiao Yan saat ini, tapi nadanya jauh lebih sopan saat berbicara. Xiao Yan menyeringai dan mengangguk saat mendengar ini. Setelah itu, dia mengalihkan pandangannya ke pria tua berjubah ungu itu, menangkupkan kedua tangannya, dan tersenyum ketika dia berkata, "Kalau begitu, tolong izinkan aku kecil untuk bersaing dengan Grandmaster Xiu ini. Bagaimana menurutmu? Kamu adalah alkemis yang diundang klan Liu?" Penatua Cihuo tercengang saat mendengar ini. Matanya perlahan menyapu tubuh Xiao Yan. Dia tanpa sadar merasa tidak percaya. Status Xiao Yan sebagai douzong di usianya sudah sangat mengejutkan Penatua Cihuo. Jika dia memiliki status alkemis, bukankah dia akan sedikit terlalu menakutkan? Pelatihan douki dan keterampilan penyempurnaan pil adalah dua jalur yang sangat mendalam. Sangat sulit bagi seseorang untuk menjadi luar biasa di salah satu dari dua kategori. Ada sangat sedikit yang berhasil mendapatkan prestasi besar di kedua jalur. Kata-kata Xiao Yan ini juga memulai keributan di antara kerumunan di bawah. Namun, kebanyakan orang mengejek kata-kata Xiao Yan. Meskipun pemuda ini cukup kuat, itu tidak berarti bahwa dia memiliki kualifikasi untuk menantang seorang alkemis seperti Grandmaster Zheng Xiu. Menjadi salah satu pihak yang terlibat, Zheng Xiu juga terkejut. Namun, senyum dingin melintas di wajahnya yang keriput. Dia menatap Xiao Yan dan berkata, "Mungkin orang tua saya mungkin benar-benar tidak dapat bersaing dengan Anda dalam hal douki, tapi dalam hal keterampilan alkemis. Saya akan mengatakan sesuatu yang mungkin tidak ingin Anda dengar. Kamu tidak memiliki kualifikasi." Xiao Yan mengabaikan tawa dingin Zheng Xiu ini. Matanya beralih ke Penatua Cihuo sambil tersenyum dan berkata, "Bolehkah saya tahu bagaimana kita akan bersaing? Haruskah kita memperbaiki pil obat di tempat? Tidak perlu masalah seperti itu. Orang tua saya tidak punya banyak waktu untuk disia-siakan dengan Anda." Zheng Xiu malah menjawab. Dia dengan dingin tertawa dan berkata, "Karena Anda juga seorang alkemis, Anda juga harus menyadari pentingnya kekuatan spiritual seseorang. Dalam hal ini, kita akan bersaing dalam hal kekuatan spiritual. Karena Anda berasal dari generasi yang lebih muda, saya yang lama akan memungkinkan Anda untuk menyerang lebih dulu. Selama Anda bisa memaksa saya kembali dengan kekuatan spiritual Anda, itu akan dianggap sebagai kemenangan Anda." Orang tidak bisa menyalahkan Zheng Xiu karena sombong ini. Kesenjangan terbesar antara seorang alkemis dan seorang praktisi dou biasa adalah kekuatan spiritual mereka. Kekuatan spiritual seorang alkemis tingkat 6 sebanding dengan seorang ahli douzong. Xiao Yan awalnya tercengang saat mendengar kata-kata Zheng Xiu. Ekspresinya dengan cepat menjadi sedikit aneh. Kekuatan spiritual yang bersaing. Zheng Xiu melambaikan lengan bajunya dan berdiri dengan tangan di belakangnya setelah berbicara. Matanya menatap Xiao Yan dengan acuh tak acuh. Sikap seorang Grandmaster ditampilkan sepenuhnya. "Mulailah." Xiao Yan sedikit melebarkan mulutnya. Segera, itu berubah menjadi desahan lembut. Dia perlahan mengangkat tangannya di depan tatapan yang tak terhitung jumlahnya. Setelah itu, dia dengan lembut menyapunya dari jarak jauh. Ketika tangannya diayunkan, kekuatan spiritual yang agung dan luas segera menyapu dari langit seperti badai. Ekspresi Penatua Cihuo yang berwajah tenang berubah drastis pada saat ini. Ekspresi acuh tak acuh Zheng Xiu juga langsung memucat. Kekuatan spiritual yang agung muncul seperti gelombang besar yang tak berujung saat menyapu langit. Itu membawa tekanan yang luar biasa menakutkan yang bergegas menuju pria tua berjubah ungu dengan cara seperti kilat. Ruang bergetar kemanapun ia lewat. Benang garis hitam gelap menyebar dengan tenang. Meskipun kekuatan spiritual tanpa bentuk atau warna, siapapun yang memiliki kekuatan akan dapat merasakan tekanan menakutkan yang meresap ke langit. Tekanan semacam ini berasal dari dalam jiwa seseorang, menyebabkan seseorang memiliki perasaan berdebar. Pada saat ini, banyak percakapan pribadi tiba-tiba berhenti. Ekspresi beberapa orang yang mengejek kesombongan Xiao Yan sebelumnya menegang. Sekilas, mereka tampak sangat lucu. Setelah maju ke kelas douzong, Xiao Yan saat ini kemungkinan telah mencapai tingkat ke-7 jika seseorang berbicara tentang tingkat alkemisnya.
Selain itu, karena kekuatan spiritualnya luar biasa untuk memulai, kemungkinan dia tidak akan kalah dengan beberapa alkemis tingkat 7 sejati. Kekuatan menakutkan seperti itu secara alami akan melepaskan tekanan yang luar biasa kuat ketika dilepaskan. Lupakan Zheng Xiu, yang hanya seorang alkemis tingkat 6, bahkan jika dia telah mencapai tingkat alkemis tingkat 7, hasil pertempurannya dengan Xiao Yan tidak dapat diprediksi. Penatua Chihuo tercengang saat dia melihat kekuatan agung yang menyapu langit. Sesaat kemudian, dia menghirup udara dalam-dalam. Matanya mengungkapkan ekspresi terguncang saat dia melihat Xiao Yan tidak jauh dari sana. Suara serak yang membawa ketidakpercayaan perlahan dipancarkan dari mulutnya, seorang alkemis tingkat 7. Kekuatan spiritual adalah kemampuan mendasar yang diandalkan semua alkemis untuk bertahan hidup karena hanya dengan memiliki kekuatan spiritual yang kuat, seorang alkemis dapat mengendalikan nyala api dan berhasil memperbaiki pil obat. Oleh karena itu, kekuatan spiritual secara langsung terkait dengan tingkat keterampilan seorang alkemis. Banyak orang di Central Plains mengidentifikasi kesenjangan antara dua alkemis melalui kekuatan spiritual ini. Inilah sebabnya mengapa Penatua Chihuo bisa mengungkapkan tingkat alkemis Xiao Yan saat dia merasakan kekuatan spiritualnya. Tentu saja, badai besar naik di dalam hati Penatua Chihuo pada saat ini. Dia tidak pernah menduga Xiao Yan hanya seorang douzong, bukan seseorang yang memiliki pencapaian mendalam dalam hal keterampilan penyempurnaan obat. Tingkat 7. Seorang alkemis tingkat 7. Status ini sangat berat bahkan di wilayah Central Plains. Harus diketahui bahwa seorang alkemis dari tingkat seperti itu mungkin tidak berada di puncak di dalam menara pil, tapi pasti dianggap sebagai eksistensi teratas. Selain itu, hal yang benar-benar mengejutkan Penatua Chihuo adalah usia Xiao Yan. Bahkan dengan pengalamannya, ini adalah pertama kalinya dia melihat alkemis tingkat 7 yang begitu muda sepanjang hidupnya. Bakat seperti itu di douki dan penyempurnaan pil benar-benar bisa digambarkan sebagai mengerikan. Orang tua Zheng Xiu itu akan sial kali ini. Dia berani begitu sombong. Sementara Penatua Chihuo merasa menyesal pada Zheng Xiu, penyesalan di hati Zheng Xiu lebih dari 10 kali lebih besar dari apa yang dirasakan tetua itu untuknya. Tentu saja, siapapun yang menghadapi kekuatan spiritual yang begitu agung, yang menuju ke arah mereka dari segala arah, tidak akan tampak tenang. Wajah Zheng Xiu benar-benar memutih saat ini. Matanya samar-samar menunjukkan kebodohan dan ketakutan. Menjadi seorang alkemis, dia bahkan lebih sensitif terhadap kekuatan spiritual. Kekuatan agung yang menuju ke arahnya menyebabkan dia merasa seolah-olah dia dihadapkan dengan lautan luas. Perasaan semacam ini adalah sesuatu yang hanya dia rasakan dari beberapa sesepuh di Menara Pil. Selain itu, para sesepuh itu semua memiliki reputasi besar di seluruh wilayah Central Plains tanpa kecuali. Namun, orang yang memberinya perasaan seperti itu kali ini bukanlah sesepuh dari Menara Pil. Sebaliknya, itu adalah seorang pemuda yang tampak berusia 20-an. Seorang alkemis tingkat 7? Bagaimana mungkin? Ekspresi gila dan kejam melonjak ke mata Zheng Xiu setelah tubuhnya sedikit gemetar. Dia pasti tidak percaya bahwa generasi muda ini, yang tampak seperti anak kecil, berada di tingkat ke-7, tingkat yang hanya dia hormati. Ekspresi kejam baru saja muncul ketika Zheng Xiu dengan cepat mundur beberapa langkah. Pada saat ini, dia tidak lagi peduli dengan kata-kata sombong yang dia ucapkan sebelumnya. Dia mengeluarkan raungan lembut dan kekuatan spiritual yang kuat mengalir keluar dari tubuhnya. Dengan cepat menggumpal menjadi penghalang spiritual yang tak terlihat di depannya. Berat, lupakan tentang mencoba memainkan beberapa trik di depanku yang lama. Mata Zheng Xiu menatap tajam ke arah Xiao Yan. Dia dengan dingin berteriak setelah penghalang spiritual terbentuk. Xiao Yan mengangkat matanya saat menghadapi tangisan Zheng Xiu. Sudut mulutnya terangkat menjadi senyum mengejek. Zheng Xiu ini hanyalah seorang alkemis tingkat 6, namun orang ini berani memamerkan kekuatan spiritualnya di depannya. Tampaknya Zheng Xiu ini mencari penderitaannya sendiri. Xiao Yan dengan lembut menjentikkan jarinya dan dengan lembut berkata, "Pergi." Kata-katanya baru saja terdengar ketika kekuatan spiritual yang agung, yang menyapu langit, langsung berkumpul.
Ini membentuk palu spiritual seperti zat di depan sejumlah mata terkejut yang tak terhitung banyaknya. Setelah itu dengan kejam jatuh dan menabrak penghalang spiritual yang tebal. Ledakan. Keduanya tiba-tiba bertabrakan dan riak yang mengejutkan menyebar. Itu segera membuka gulungan di atas tanah terbuka seperti gelombang air. Dalam sekejap, sedikit gemetar muncul di tanah terbuka. Banyak retakan terbentuk. Riak tak terlihat tiba-tiba menyebar dari titik kontak antara palu berat dan penghalang spiritual. Wajah Zheng Xiu juga berubah ungu. Dia berusaha sekuat tenaga untuk menggerakkan kekuatan spiritualnya sebelum menuangkannya ke penghalang spiritual. Xiao Yan mengulurkan tangannya. Dia menunjuk Zheng Xiu dari jarak yang sangat jauh. Jarinya menekan ke udara kosong saat dia tertawa lembut. Kata itu baru saja keluar dari mulut Xiao Yan saat energi pada palu berat spiritual tiba-tiba melonjak. Segera, suara retak muncul. Banyak garis retak dengan cepat menyebar di atas penghalang tak terlihat di depan Zheng Xiu dan tatapan terkejut lainnya yang hadir. Ledakan. Sementara garis retak menyebar, penghalang spiritual yang runtuh akhirnya tidak mampu menahan serangan kekuatan spiritual yang menakutkan. Itu memancarkan suara, boom, berubah menjadi fragmen yang tak terhitung jumlahnya, dan meledak terpisah. Penghalang spiritual meledak berantakan. Ekspresi Zheng Xiu, yang terhubung dengannya, langsung memutih. Segera, seteguk darah segar dimuntahkan. Tubuhnya juga terbang kembali seolah-olah dia menderita pukulan serius. Dia mendarat dengan keras di tanah dan membentuk bekas luka yang panjangnya hampir 100 meter sebelum akhirnya berhenti. Seluruh tempat itu sunyi. Banyak mata kusam saat mereka melihat Zheng Xiu, yang jatuh ke tanah. Tidak ada yang tahu apakah dia hidup atau mati. Untuk sesaat, tidak ada yang membuka mulut. Satu serangan, seorang alkemis tingkat 6 dikalahkan setelah hanya satu pertukaran. Selain itu, dia dikalahkan dengan cukup menyedihkan. Orang yang berhasil melakukan ini hanyalah seorang pemuda, baru berusia 20 tahun atau lebih. Keheningan berlanjut sesaat sebelum akhirnya dipecahkan oleh suara seseorang yang menghirup napas dingin. Banyak mata membawa panas yang berapi-api saat mereka meluncur ke pemuda yang bahkan belum melangkah maju. Pada saat ini, semua orang bisa menebak bahwa tingkat orang ini kemungkinan bahkan lebih tinggi dari tingkat Zheng Xiu. Zheng Xiu adalah seorang alkemis tingkat 6. Karena Xiao Yan berada di tingkat yang lebih tinggi, jawaban atas levelnya tampak jelas. Tingkat 7. Hanya seorang alkemis dari tingkat ini yang bisa mengubah alkemis tingkat 6 menjadi keadaan yang menyedihkan dalam pertarungan kekuatan spiritual. Orang ini adalah alkemis tingkat 7. Tenggorokan orang yang tak terhitung jumlahnya berguling. Ekspresi di mata mereka juga menjadi kusam. Alkemis tingkat 7, ini bukan kelas berat biasa. Seorang alkemis dari tingkat ini pasti akan menjadi eksistensi teratas di dalam lembah api membakar atau bahkan menara pil. Cheng Yao dan seluruh klan Cheng tercengang saat mereka melihat Zheng Xiu, yang terbaring di kejauhan tanpa ada yang tahu apakah dia masih hidup. Hanya beberapa saat kemudian mereka menelan seteguk air liur dengan susah payah. Seorang alkemis tingkat 7, tubuh mereka tanpa sadar terasa dingin saat mereka gemetar ketika memikirkan hal ini. Seseorang dengan eksistensi seperti itu tidak akan mengalami banyak kesulitan menghancurkan klan Cheng mereka. Yang perlu dia lakukan hanyalah membuka mulutnya dan banyak orang yang sangat kuat akan dengan senang hati bertindak atas namanya. Kemampuan seorang alkemis tingkat 7 untuk mengumpulkan pembantu adalah sesuatu yang tidak ada yang berani meragukan. Klan Liu ini, kapan mereka mengenal seorang alkemis dari tingkat ini? Mengapa saya bahkan belum pernah mendengar berita tentang itu? Ekspresi Cheng Yao berubah-ubah. Pikiran melayang di sekitar hatinya. Seorang alkemis tingkat 7 adalah orang penting yang berada di luar apa yang bisa disewa oleh klan seperti mereka. Dia tidak bisa mengerti mengapa klan Liu bisa mengundangnya. Tidak jauh dari Cheng Yao, Liu Qing, Liu Fei, dan yang lainnya juga melihat Zheng Xiu di tanah di kejauhan dengan mulut terbuka lebar. Kelompok Liu Qing merasakan semacam perasaan konyol saat Zheng Xiu bahkan tidak dapat menahan satu pertukaran dengan Xiao Yan. Itu adalah alkemis tingkat 6. Alkemis tingkat 7.
Dua pria tua berambut putih di belakang Liu Qing perlahan menghirup udara pada saat ini. Nada mereka mengandung sukacita yang tidak bisa ditekan saat mereka bertanya, "Tuan ini adalah alkemis tingkat 7. Kepala klan, apakah dia benar-benar temanmu?" Hati Liu Qing tanpa sadar merasa bangga ketika dia mendengar ketidakpercayaan dalam nada suara mereka. Kedua orang tua ini mungkin adalah sesepuh klan, tetapi mereka selalu keberatan dia dipilih sebagai kepala klan. Hari ini, dia bisa secara kebetulan menggunakan wajah Xiao Yan untuk meredam semangat mereka. Liu Qing mungkin merasa bangga di dalam hatinya, tetapi ekspresinya tidak berubah. Dia menjawab dengan suara lemah, "Jika dia bukan temanku, apakah kalian berdua berpikir bahwa orang lain akan campur tangan?" Kedua sesepuh tersenyum malu ketika mereka mendengar ini. Namun, mereka tidak membalas. Jika Liu Qing benar-benar memiliki teman alkemis tingkat 7, itu pasti akan membawa kegembiraan besar bagi klan Liu. "Senior ini, bolehkah saya tahu jika ada hasil akhir untuk pertandingan ini?" Xiao Yan melambaikan lengan bajunya dan kekuatan spiritual yang agung, yang menyebar ke langit, langsung menghilang. Dia menatap penatua Chihuo saat bertanya sambil tersenyum. Setelah mendengar kata-kata Xiao Yan, mata penatua Chihuo buru-buru menarik diri dari Zheng Xiu di kejauhan, yang nasibnya tidak diketahui. Senyum langka muncul di wajahnya saat dia mengangguk. Kekuatan teman muda luar biasa. Kemenangan secara alami adalah milik Anda. Hak pengelolaan untuk lubang cacing kota Tianhuang selama 3 tahun ke depan akan menjadi milik klan Liu. Ekspresi Cheng Yao berubah sangat jelek ketika dia mendengar kata-kata penatua Chihuo. Namun, karena status pihak lain, dia hanya bisa mengepalkan tinjunya erat-erat terlepas dari betapa tidak puasnya dia. Dia dengan kejam melirik Liu Qing. Matanya dipenuhi amarah. Meskipun Cheng Yao tahu bahwa situasinya telah berbalik karena penampilan Xiao Yan, dia benar-benar mengalami kesulitan membentuk kebencian terhadap seorang alkemis tingkat 7. Ini karena dia mengerti dengan jelas betapa hebatnya kemampuan yang dimiliki seorang alkemis tingkat 7. Dibandingkan dengan ekspresi jelek Cheng Yao, wajah Liu Qing ditutupi dengan ekspresi gembira. Dia menangkupkan tangannya ke arah penatua Chihuo saat dia tersenyum dan berkata, "Terima kasih banyak, penatua Chihuo." Penatua Chihuo tersenyum dan melambaikan tangannya. Matanya mendarat di Xiao Yan di samping Liu Qing. Dia dengan cepat melangkah maju, menangkupkan tangannya, dan tersenyum ketika dia berkata dengan sangat sopan, Bolehkah saya menanyakan tentang nama teman muda?" "Yan Xiao." Xiao Yan tersenyum dan menangkupkan tangannya ke arah penatua Chihuo. Teman muda Yan Xiao sudah memiliki prestasi seperti itu di usianya. Ini benar-benar tidak bisa dipercaya. "Bolehkah saya tahu orang hebat mana yang merupakan guru teman muda?" Penatua Chihuo tertawa. Terlepas dari betapa luar biasanya bakat Xiao Yan, tidak mungkin baginya untuk mencapai tahap seperti itu jika tidak ada yang membimbingnya. Dia hanyalah seorang pertapa gunung dan tidak bisa dianggap sebagai orang hebat. Xiao Yan tertawa dan menyingkirkan pertanyaan ini tanpa membuatnya jelas. Melihat Xiao Yan tidak ingin berbicara lebih banyak tentang topik ini, penatua Chihuo buru-buru menutup mulutnya. Dia mungkin penatua dari lembah api yang membakar, tapi dia hanya seorang ahli douzong. Dia masih mempertahankan nada sopan kepada seorang alkemis tingkat 7. "Haha, Liu Qing, lubang cacing kota Tianhuang akan dikelola oleh klan Liu Anda selama 3 tahun mulai hari ini. Yang perlu Anda lakukan adalah mengirimkan upeti ke lembah api membakar tepat waktu setiap tahun." Mata penatua Chihuo meluncur ke Liu Qing saat dia berbicara dengan senyum ramah. Lubang cacing memberikan penghasilan yang sehat. Klan Liu mungkin bisa mendapatkan hak pengelolaan, tetapi mereka harus membayar sebagian darinya sebagai penghormatan kepada lembah api membakar. Ini telah menjadi aturan selama bertahun-tahun. Liu Qing tersenyum dan mengangguk. Dia secara alami sadar bahwa alasan penatua Chihuo bersikap sopan kepadanya adalah karena Xiao Yan. Sudah ada hasil siapa yang akan mengelola lubang cacing. Teman muda Yan Xiao, bolehkah saya tahu jika Anda punya waktu untuk menemani orang tua saya ke lembah api membakar?" Penatua Chihuo menggosok tangannya dan tersenyum saat dia mengajukan pertanyaan pada Xiao Yan. Misinya adalah menemukan alkemis tingkat tinggi.
Sekarang Xiao Yan telah mengalahkan Zheng Xiu setengah mati, dia akan berakhir dengan tragedi jika Xiao Yan tidak mengikutinya ke lembah api membakar. Xiao Yan merenung sejenak saat mendengar ini. Dia cukup tertarik dengan lembah api membakar. Tentu saja, minatnya berasal dari Skyfire 3 perubahan misterius dan apa yang disebut api 9 naga petir. Meskipun Xiao Yan kurang lebih mengesampingkan pikirannya tentang nyala api, dia akan bisa mendapatkan pemahaman yang lebih besar tentang api surgawi jika dia bisa melihatnya. Bolehkah saya tahu mengapa lembah api membakar mencari alkemis tingkat tinggi? Xiao Yan akhirnya bertanya setelah berpikir sejenak. Kepala lembah saya ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi dan membutuhkan kerja sama dari beberapa alkemis tingkat tinggi. Teman muda Yan Xiao, yakinlah bahwa masalah ini tidak akan sulit. Lembah api membakar akan memberi Anda hadiah besar setelah Anda berhasil. Penatua Cihuo bergegas berkata. Memurnikan pil obat? Xiao Yan menyipitkan matanya. Kekuatan kepala lembah dari lembah api membakar kemungkinan tidak lebih lemah dari Feng Zunze. Pil obat yang dia butuhkan kemungkinan adalah tingkat 7. Tidak mudah untuk memperbaiki pil obat tingkat ini. Kepala lembah dari lembah api membakar juga seorang alkemis? Xiao yang tiba-tiba memikirkan sesuatu dan bertanya dengan heran. Sebagian besar waktu, penyempurnaan pil mengandalkan kekuatan sendiri. Bagaimana bantuan orang luar bisa berpengaruh? Penatua Cihuo menatap Xiao Yan dengan heran saat mendengar ini. Kepala lembah dari lembah api membakar bukanlah seorang alkemis. Meskipun dia sangat tertarik pada alkemis, dia tidak dapat menjadi satu karena dia tidak memenuhi semua persyaratan. Namun, dia juga orang dengan kemampuan luar biasa. Dengan kemampuannya mengendalikan api, ia mampu mengendalikan api surgawi untuk memperbaiki beberapa pil obat. Namun, tingkat pil ini tidak terlalu tinggi. Jika dia ingin memperbaiki pil obat tingkat tinggi, dia akan membutuhkan alkemis lain untuk membantunya. Liu Qing di sampingnya mendekati Xiao Yan dan dengan lembut menjelaskan. Xiao Yan tanpa sadar terkejut saat mendengar kata-kata ini. Dia segera mendecakkan lidahnya. Seseorang yang bukan seorang alkemis mampu memperbaiki pil obat? Kepala lembah dari lembah api membakar ini benar-benar luar biasa. Ini adalah pertama kalinya Xiao Yan mendengar hal seperti itu selama bertahun-tahun. Namun, Xiao Yan juga mengerti bahwa itu adalah sesuatu yang mengandalkan api surgawi dan kontrol yang dimiliki seseorang atas nyala api. Tanpa kekuatan spiritual yang sangat indah dari seorang alkemis sejati yang bisa melihat segala sesuatu di dalam pil obat yang disempurnakan biasanya memiliki kekurangan kecil. Kemungkinan api surgawi yang diandalkan oleh kepala lembah dari lembah api membakar adalah api 9 naga petir. Saat ini masih ada jangka waktu sampai pengumpulan pil dilakukan. Mungkin saya bisa mengambil kesempatan ini untuk menuju ke lembah api membakar untuk mendapatkan 2 perubahan yang tersisa dari Skyfire 3 perubahan misterius. Xiao Yan bergumam di dalam hatinya. Skyfire 3 perubahan misterius sangat penting baginya. Jika dia menyelesaikan teknik rahasia ini, kemungkinan kekuatan bertarungnya akan melambung. Jika dia bertemu dengan seorang ahli seperti Fei Tian di masa depan, dia akan bisa melawannya secara langsung. Bagian dalam wilayah pil dipenuhi dengan para ahli. Ini akan lebih benar selama pengumpulan pil. Oleh karena itu, Xiao Yan perlu mencoba yang terbaik untuk meningkatkan kekuatannya. Karena saya sudah campur tangan, saya secara alami tidak akan mundur. Xiao Yan mengambil keputusan di dalam hatinya sebelum berbicara dengan Penatua Cihuo sambil tersenyum. Penatua Cihuo menghela nafas lega ketika mendengar ini. Senyum di wajah lamanya juga meningkat. Dengan lambaian tangannya, seekor burung besar yang tertutup api terbang dari luar tanah terbuka. Dia menangkupkan tangannya ke arah Xiao Yan saat dia tersenyum dan berkata, "Kalau begitu, orang tua saya akan menunggu teman muda di atas." Tubuh Penatua Cihuo bangkit dan segera mendarat di belakang burung besar itu setelah suaranya terdengar. "Xiao Yan, apakah kamu benar-benar berencana untuk menuju ke lembah api membakar?" Lin Yan di sampingnya buru-buru bertanya ketika dia melihat Penatua Cihuo melompat ke belakang burung besar itu. Dia sadar bahwa Xiao Yan memiliki Skyfire 3 perubahan misterius. Jika ini ditemukan oleh lembah api membakar, kemungkinan akan menghasilkan beberapa masalah. Xiao Yan mengangguk.
Seseorang tidak bisa mendapatkan apa-apa jika seseorang tidak mengambil risiko. Selain itu, lembah api membakar adalah orang yang membutuhkan bantuannya kali ini. Selama dia pintar, seharusnya tidak terlalu sulit baginya untuk mendapatkan versi lengkap dari Skyfire 3 Perubahan Misterius. Aku mendengar bahwa cukup banyak alkemis telah diundang ke lembah api membakar kali ini. Semuanya memiliki beberapa keterampilan. Jika mereka berhasil membantu kepala lembah dari lembah api membakar memperbaiki pil obat, saya yakin hadiahnya akan sangat besar. Dengan reputasi lembah api membakar mereka tidak akan menganiaya siapapun. Liu Qing tersenyum saat dia memberikan masukannya. Dia memiliki pemahaman yang baik tentang lembah api membakar. Xiao Yan tersenyum. Dia tidak peduli tentang hadiah macam apa yang ada. Itu akan cukup jika dia bisa mendapatkan versi lengkap dari Skyfire 3 Perubahan Misterius. Lin Yan, kamu harus tinggal di kota Tianhuang selama periode waktu ini. Saya akan kembali setelah saya selesai. Selain itu, Liu Qing, ada sesuatu yang perlu saya ganggu dengan Anda. Xiao Yan merenung sejenak sebelum berbicara. Kamu bisa memberitahuku jika ada sesuatu. Aku bahkan tidak akan cemberut selama aku bisa melakukannya. Liu Qing menepuk dadanya dan berbicara dengan cara yang tidak terkendali. Bantu aku menyelidiki informasi apapun yang berkaitan dengan seorang wanita bernama Xiao Yixian di wilayah tengah selama periode waktu ini. Xiao Yan perlahan berkata. Selain itu, bantu aku menyelidiki klan. Ada seorang gadis bernama Xin Lan di dalamnya. Xiao Yan tidak tahu bagaimana keadaan Xiao Yi setelah berpisah begitu lama. Oleh karena itu, Xiao Yan perlu mendapatkan berita sesegera mungkin. Klan Liu telah berada di wilayah tengah untuk waktu yang lama, kemungkinan kemampuan mereka untuk mengumpulkan informasi lebih baik daripada miliknya. Sedangkan untuk Xin Lan, Xiao Yan akhirnya tidak tahu klan mana yang dia miliki. Karena dia telah membuatnya berjanji, Xiao Yan tentu saja tidak akan bersembunyi dengan sengaja. Xiao Yi. Liu Qing membelai dagunya dan mengangguk. Dia berkata, saya belum pernah mendengar nama ini. Namun, saya akan mengirim seseorang ke wilayah Pil untuk menyelidiki. Adapun gadis bernama Xin Lan, akan sedikit sulit untuk menyelidiki, dari cara saya melihatnya, ini seharusnya bukan nama keluarganya. Ada banyak sekali klan dengan berbagai ukuran di wilayah tengah. Mencoba menemukan klannya tidak berbeda dengan menemukan jarum di tumpukan jerami. Klannya tampaknya pernah memasuki kursi penatua Pil Tower. Namun, nama mereka seharusnya sudah dihapus sekarang. Kata Xiao Yan. Aduh. Ekspresi Liu Qing sedikit berubah ketika dia mendengar ini. Klan yang bisa memasuki kursi sesepuh menara Pil bukanlah faksi biasa. Bahkan jika namanya telah dihapus, kekuatannya pasti akan menjadi sesuatu yang klan Liu mereka tidak akan bisa bandingkan dengannya. Sekarang ruang lingkup pencarian telah sangat berkurang. Baiklah, serahkan masalah ini padaku. Saya akan menyelesaikan masalah ini pada saat Anda kembali. Liu Qing merenung sejenak sebelum menjawab sambil tersenyum. Xiao Yan mengangguk. Dia akan menyelamatkan dirinya dari masalah berkeliaran secara acak seperti lalat tanpa kepala. Xiao Yan mengobrol dengan dua lainnya setelah memberikan instruksi yang sesuai. Ketika burung besar berwarna merah menyala di langit memancarkan tangisan tajam, Xiao Yan akhirnya menangkupkan tangannya ke Liu Qing dan Lin Yan. Jari-jari kakinya menekan tanah saat tubuhnya melompat ke langit. Lin Yan buru-buru berbicara saat melihat Xiao Yan bergerak, hati-hati. Xiao Yan tersenyum dan mengangguk ke Lin Yan. Tubuhnya segera bergerak dan dia terus mendarat di punggung burung besar itu. Haha, apakah teman muda yang Xiao sudah siap? Penatua Cihuo buru-buru berbicara sambil tersenyum saat melihat Xiao Yan muncul. Xiao Yan sedikit tersenyum. Dia menangkupkan tangannya ke Penatua Cihuo dan berkata, Penatua Cihuo, tolong pimpin jalannya. Penatua Cihuo menyeringai, memberikan jawaban sopan, dan melambaikan tangannya. Burung besar di bawah kakinya menjerit tajam. Ini mengepakkan sayapnya yang besar saat dengan cepat terbang menuju langit utara di depan banyak tatapan iri sambil membawa angin panas dan liar.